pendidik Cagumilo Village. Ayo, ayo, ayo sini, kumpul. Hari ini kita mau seru-seruan lagi. Penny, Fungo, Robert, ayo ke sini. Jangan sampai ketinggalan. Aku juga mau ikut. Aku nggak mau ketinggalan firman hari ini. Karena kalau ketinggalan, nanti aku bisa sedih lagi. Karena tidak tahu kelanjutan firman Tuhan. Betul, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Hari ini kita mau kebaktian online lagi. Kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih-Nya yang terus kita rasakan. Kita mau semangat puji Tuhan ya. Opa juga mau ikut bernyanyi dan bergoyang. Walau sudah tua, Opa tetap bersemangat. Dan jangan lupa loh, harus dengar firman dengan sungguh-sungguh. Dan percaya kepada firman Tuhan ya. Betul, Opa. Jangan kita ragu-ragu kepada Tuhan. Dan jangan lupa, nanti juga ada aktivitasnya loh. Mari kita saksikan. Halo adik-adik. Ketemu lagi sama kita ya Kak ya? Iya Kak, betul. Sama aku, Kak Zipora. Terus? Aku, Kak Michel. Terus pemain musik kita siapa Kak namanya Kak? Kak Jessica. Oh Kak Jessica. Wah. Kakak jadi apa ini Kak? Tebak dong Kak, aku jadi apa? Aduh ini. Ada warna hitam. Iya hitam, nih. kuning, terus ada sayapnya. Ada sayapnya. Apa ya ini ya? Tawon ya Kak ya? Ih bukan Kak. Apa dong? Aku jadi ini lebah. Aduh. Hah? Aku jadi lebah. Oh jadi lebah. Waduh. Bagus kan Kak? Bagus dong Kak. Coba adik-adik tebak. Kak Michel jadi apa ya? Tahu nggak? nggak Kakak tahu. jadi ulat. Hah? Mirip ulat nggak Kak? Gimana ya Kak? Mirip deh Kak. Kak ini dari tadi tuh ada yang ganggu apa sih nih? Aduh, bener-bener dari tadi. Iya nih Kak lalatnya. Ini lalatnya gede banget nih Kak. Iya. Aduh, Gimana kalau mengganggu pujian kita Kak. Iya. Nah, karena kan ajak kita, aja apa, Kak? iya boleh Kak. Kita mau pujian. Yuk kita suruh lalatnya untuk diam di belakang. Ya kamu diam ya Siti ya. Lalat, kamu diam ya. Kita mau pujian. Kita mau memuji nama Tuhan. Ah Kak, Iya, Kak. kita mau mulai lagu pertama nih Kak. Nah, Lagu apa ya Kak? lagunya ini pokoknya kita kalau jadi anak Tuhan Kak, semua kita setiap aktivitas kita harus selalu senang Kak. Oh. Nah, ngapain aja senang. Oh, Tahu nggak Kak gitu. lagu apa? Lagu apa ya? Tahu nggak adik-adik lagu apa? Oh, Kakak tahu. Yang duduk tuh senang, mau ngapain-ngapain juga senang Kak. Nah, duduk senang, berjalan senang. Oke, musik. Nanti ikutin gerakan kakak ya. Lalu-lalu juga ikutan ya. Oh iya, boleh. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh weo, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berlari senang. Duduk senang, berlari senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh weo, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu duduk senang, melompat senang. Duduk senang, Melompat senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh weo, sejak Yesus tolong saya. Apalagi ya? Duduk senang, berenang senang. Duduk senang, berenang. senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh weo, sejak Yesus tolong saya, hatiku. Habis itu duduk senang, menari senang. Duduk senang, menari senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh weo, sejak Yesus tolong saya, hatiku. Sekali lagi ya Kak ya. Duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh weo, sejak Yesus tolong saya,
hatiku selalu senang. Duduk senang, berlari senang. Duduk senang, Berlari senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, menari senang. Duduk senang, menari senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. kita mau ngapain aja harus senang ya Kak ya. Betul Kak. Capek nggak kira-kira ya Kak ya? Kakak Tapi sih kalau enggak ya Kak ya, karena kalau kita memuji Tuhan harus semangat Kak. Oke, yuk kalau begitu kita mau mulai kebaktian kita mau doa dulu ya Kak ya. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi. Berikan suara kalian terbaik untuk Tuhan, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi katakan, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Tutup matanya, lipat tangan, ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu. Engkau juga yang akan memimpin kebaktian kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Kak. Ya. Kakak mau tanya nih. Kalau misalnya ada orang mau masuk ke rumah nih Kak, kan pasti ngetok pintu dulu kan, misalnya dari luar. Kira-kira dibukain nggak Kak ya? Kan kita nggak tahu siapa. Iya juga Kak. Misalkan, tok. Nanya halo, dulu Kak. Siapa gitu? Siapa? Iya. Tapi kita kadang-kadang suka takut ya Kak ya? Iya. Nah tapi kalau yang mengetok itu Tuhan, nah berarti langsung aku bukain Kak. Oke. Nah kita menyanyi lagu itu Kak. Oh gitu, yuk. Tok, Yesus mengetuk pintu. Kira-kira ada yang tahu nggak adik-adik ya lagunya? Kakak tahu nggak? Tahu dong. Oke. Lalat-lalat tahu? Tahu. Oke kalau gitu. Mulai. Ada gerakan nih Kak ya? Iya. Tok. Yesus mengetuk pintu. Tok. Pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus
Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Sekali lagi ya Kak ya. Tok, 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Pintu hatimu. Bila kau dengar suaramu, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Oke. Kak, sekarang kita mau ngapain nih Kak? Sekarang saat yang terpenting, Kak. Apa itu Kak? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke. Kita mau nyanyi Tuhan Aku Rindu. Nyanyi dengan sungguh-sungguh, berikan suara kalian terbaik untuk Tuhan. Tuhan Aku Rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kita ulang sekali lagi. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tutup matanya, lipat tangan, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sangat merindukan Engkau. Kami mau Engkau untuk selalu menuntun jalan hidup kami. Ya Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian. Sekarang, saat yang terindah, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin kakak kami yang membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami. Kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah Kak, Oke. kita panggilin dulu Kak kakaknya. Oke Kak, yuk. Kita panggilin kakaknya yuk. Bareng-bareng ya Kak ya. Oke. 1, 2, 3. Kak Angel. Mana ya? Oh, itu tuh dia tuh. Itu tuh. Ya. Ayo, berarti kita ke sana ya. Ayo lalat. Ayo lalat. Hai adik-adik. Nah, jumpa lagi dengan Kak Angel. Kak Angel hari ini mau bawain firman. Siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Semuanya tangan dilipat. Udah nggak boleh ada yang bercanda, nggak boleh ada yang ngobrol, nggak boleh lagi ada yang
minum susu atau lagi makan roti, semuanya ditaruh, kita dengerin firman. Ya, siapa yang masih ingat firman minggu lalu? Ayo. Siapa ayo? Apa? Iya benar. Tentang Tuhan Yesus bangkit. Ya adik-adik. Nah, pada saat itu ada perempuan-perempuan yang menyayangi Tuhan ke kubur dan ternyata kuburnya kok kosong. Lalu mereka cepat-cepat ngasih tahu ke murid-murid Tuhan. Nah, kakak mau lanjutin ceritanya ya adik-adik. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ini mereka berkumpul adik-adik di sebuah rumah yang sepi sekali adik-adik. Mereka takut adik-adik. Mereka takut sama orang-orang Yahudi yang menangkap Tuhan Yesus. Mereka takut. Mereka juga sedih adik-adik karena Tuhan Yesus sudah tidak ada di tengah-tengah mereka lagi. Udah gak ada Tuhan Yesus. Aduh, sedih rasanya. Tapi kemarin perempuan-perempuan yang habis dari kubur Yesus bilang bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Benar gak ya? Mereka ragu-ragu adik-adik. Mereka bingung antara percaya atau enggak. Benar enggak ya Tuhan Yesus bangkit? Nah, di rumah itu adik-adik mereka mengunci pintu, mengunci jendela, semua dikunci. Kunci, jangan sampai ada yang enggak dikunci. Aduh, kita takut sama orang-orang Yahudi yang kemarin menyalibkan Tuhan Yesus. Jangan-jangan nanti kita lagi yang ditangkap. Aduh, udah kunci semua. Nah, semua dikunci pintunya adik-adik. Rumahnya sepi. Nah, tiba-tiba muncullah sesosok pribadi adik-adik. Mereka bingung. Loh, tadi bukannya kita udah kunci pintu, kunci jendela, tapi kok ada yang masuk ya? Siapa ya? Aduh, mereka ketakutan adik-adik. Aduh, siapa ya? Nah, sesosok pribadi itu bilang, damai sejahtera bagi kamu. Lalu dia menunjukkan bekas luka di tangan dan di lambungnya. Seketika itu juga murid-muridnya tahu bahwa itu adalah siapa adik-adik? Siapa yang tahu? Siapa? Paulus, bukan. Petrus, bukan. Siapa? Iya adik-adik, Tuhan Yesus. Murid-murid itu langsung bersukacita karena mereka bisa bertemu sama Tuhan Yesus. Mereka bisa melihat Tuhan Yesus. Wah, mereka senang sekali adik-adik. Tapi saat itu ada satu orang yang tidak ada di antara murid-murid Tuhan Yesus ini. Murid itu namanya Thomas, yang biasa juga disebut Didimus. Nah, Thomas ini nggak ada bersama-sama mereka adik-adik. Pada saat mereka bertemu Thomas, mereka akhirnya menceritakan pada Thomas, tadi kita ketemu sama Tuhan Yesus loh. Wah, senang banget kita ketemu sama Tuhan Yesus. Lalu apa yang dikatakan Thomas adik-adik? Ayo kita lihat. Kita lihat di Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Nah, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku dan pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Nah, ternyata Thomas tidak mau percaya kalau dia nggak lihat sendiri adik-adik. Dia nggak mau percaya adik-adik. Kalau sebelum dia melihat dan mencucukkan tangannya ke bekas luka Tuhan Yesus. Wah. Nah, setelah 8 hari kemudian, murid-murid Tuhan Yesus ini berkumpul lagi adik-adik dalam sebuah rumah. Sama adik-adik. Mereka mengunci pintu, mengunci jendela, semua dikunci. Nah, kemudian ternyata Tuhan Yesus juga hadir adik-adik
pada saat Tuhan Yesus hadir, dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, murid-murid ini senang adik-adik. Dan si Thomas yang tadinya belum pernah bertemu Tuhan Yesus, dia melihat Tuhan Yesus, dia terkejut adik-adik. Dia kaget. Hah, Tuhan Yesus, benar-benar Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus bilang apa sama Thomas? Coba kita lihat di Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, begitu Thomas mendengar itu, melihat Tuhan Yesus, dia langsung tersungkur adik-adik, dia langsung menyembah Tuhan Yesus adik-adik. Dia langsung percaya bahwa itu adalah Tuhan Yesus adik-adik. Nah, gimana dengan kalian adik-adik? Kalian percaya atau tidak percaya seperti Thomas yang meragukan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Dia lebih percaya kalau dia melihat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, pada saat si Thomas melihat, terus dia percaya, Tuhan juga bilang, berbahagialah karena kamu sudah melihat aku dan kamu percaya. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya adik-adik. Nah, kalian lebih memilih mana? Ragu-ragu atau percaya? Nih, kayak yang firman Tuhan yang kakak bawain. Kalian percaya atau kalian ragu-ragu kayak Thomas? Ah, kayaknya enggak mungkin. Kalau saya belum lihat sendiri Tuhan Yesus, saya nggak mau percaya. Hah, gitu ya adik-adik. Atau kalian percaya, aku percaya sama firman Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus percaya adik-adik ya. Semua firman Tuhan adalah ya dan amin adik-adik. Kayak Tuhan yang tadi bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, Tuhan udah bilang gitu, berarti kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus percaya. Karena itu yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, cerita kakak sekian dulu sampai di sini. Kita dengerin minggu depan. Ada cerita apa lagi ya? Yuk, sekarang semua bangkit berdiri. Sikap doa yang baik, kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajar kami agar kami selalu taat dan percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh menanamkan firman-Mu dalam hati kami dan melakukannya dalam hidup kami. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas, biar Engkau yang memimpin sampai selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Halo adik-adik. Nah, kalau tadi udah pujian, terus juga udah dengerin firman Tuhan. Kali ini bareng Kak Frisela kita mau aktivitas. Tapi sebelumnya buat adik-adik yang terbiasa mencatat firman Tuhan, ayo coba disiapin bukunya dan juga alat tulisnya ya.
Udah belum? Oke, kita mulai ya. Hari ini kita hari Minggu. Terus tanggal berapa ya? Adik-adik, ingat gak hari ini tanggal berapa? Betul, tanggal 24 April 2022. Jangan salah ya. Judulnya, kalau tadi adik-adik dengerin, tadi firmannya tentang apa? Iya adik-adik, soal Bapak Thomas yang gak percaya. Jadi judulnya bisa adik-adik tulis Thomas yang tidak percaya. Bahannya bisa diambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Dan ayat yang ke-24 sampai yang ke-29. Udah dicatat? Kak Frisela ulangi ya. Bahannya dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Dan ayat 24 sampai 29. Udah? Nah, jangan lupa ada ayat emasnya adik-adik. Ayat emasnya buat adik-adik yang kelas Yudea Betania, diambil Alkitabnya. Coba dibuka di kitab Mazmur. Kitab Mazmur. Ayo adik-adik ingat gak? Kitab Mazmur itu kira-kira di perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Bener adik-adik, di perjanjian lama. Jangan salah ya carinya ya. Mazmur 31 ayat yang ke-15. Udah ketemu belum? Ayo dicari. Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-15. Kita baca bareng-bareng ya. Kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Sekali lagi ya. Kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Udah adik-adik? Nah, kalau udah selesai, bukunya dan Alkitabnya disimpan dulu yang rapi. Kali ini Kak Frisela mau ajak adik-adik semua buat menggambar dan mewarnai. Nah, adik-adik bisa minta tolong sama papa mama atau papi mami di rumah untuk di-print dulu gambarnya. Nanti Kak Frisela kasih linknya di sini. Jangan lupa nanti di-print dulu. Nah, hasil printnya itu nanti seperti ini. Nanti kalau adik-adik sudah dapat, sudah di-print, nah adik-adik lihat di sini ada titik-titiknya. Nah, jadi adik-adik tinggal ambil pulpennya. Lalu di setiap titik ini kan ada nomornya ya adik-adik. Nah, adik-adik tinggal dibikin garis sesuai dengan titik-titik yang ada. Disambungin ya, seperti ini. Nah, dilakukan terus sampai membentuk gambar yang utuh. Adik-adik bisa pakai pulpen, bisa pakai pensil, ataupun krayon, spidol, terserah adik-adik. Oke, jangan lupa nanti kalau sudah disambungkan semuanya, nanti dia akan membentuk gambar. Wah, kira-kira ini gambar apa ya adik-adik? Kalau adik-adik dengerin tadi firmannya, pasti adik-adik tahu kira-kira bapak-bapak yang ada di gambar ini siapa ya? Oke, Kak Frisela udah selesai. Wah, bisa dilihat di sini. Ada Tuhan Yesus yang sedang menunjukkan bekas tanda lukanya. Dan ada Bapak Thomas yang lihat. Kayak firman yang tadi adik-adik. Nah, kalau sudah gambarnya selesai seperti ini, adik-adik bisa juga ditambahin warna. Dan jangan lupa ayat emasnya ditulis. Nah, kalau sudah diwarnai,
Kalau Kak Frisela kasih contoh ya, Kak Frisela warnanya seperti ini. Nah, jadi garisnya sudah dibuat, lalu diwarnai. Terserah adik-adik mau warnai apa, sesuai selera adik-adik. Dan ingat, jangan lupa ya, untuk tulis ayat emasnya. Oke? Kalau udah, jangan lupa nanti di-post ya adik-adik di Instagram dan di-tag juga. Sampai jumpa minggu depan.